Di malam yang tenang 2 Juli 2025 pukul 23.25 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya meninggalkan Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, menuju Gilimanuk, Bali. Cuaca cerah dan laut tampak tenang. Perjalanan rutin yang seharusnya tak ada masalah. Namun hanya 30 menit kemudian, kapal mendadak oleng. Sinyal SOS dikabarkan hilang sebelum akhirnya kapal lenyap dari radar. Tim SAR bergerak cepat menerjunkan helikopter, kapal, dan tim penyelam. Tapi malam itu, laut ditakuti kabut plus arus deras. Pencarian berlangsung sangat sulit. Akhirnya, 30 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 6 ditemukan meninggal pada hari pertama. Hingga 10 Juli, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 15 orang, dengan 20 orang masih hilang dan 30 selamat. Beberapa jenazah ditemukan di pantai seperti Perpat, Pelengkung, dan Pebuahan, dan identifikasi jenazah sempat terkendala karena sudah seminggu di laut. Menurut KNKT, kapal berukuran 734 GT ini membawa 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan, 14 truk. Kendati muatan disebut wajar, data teknis soal pengecekan akhir kapal tidak pernah dipublikasikan. Akibatnya, banyak asumsi muncul soal kesalahan distribusi dan masalah kelayakan kapal. Di balik itu, para ABK sempat melaporkan kerusakan pada pompa air laut dan permintaan perbaikan dari dermaga Ketapang hanya dijawab dengan penundaan. Tidak ada suku cadang tersedia. Sekitar pukul 00.16 WITA, kru sempat mengirim sinyal SOS dan menyebut kebocoran di ruang mesin. Lalu terjadi blackout total dan kapal miring kemudian tenggelam dalam hitungan menit. Inilah titik kejanggalan pertama. Mengapa kapal yang diklaim layak laut bisa mengalami kebocoran mesin hebat dan blackout begitu cepat? Laporan pakar PLN Komang Purnama menyoroti bahwa pompa tanpa cadangan dan inspeksi yang dipaksakan bisa memicu malfungsi fatal. Lebih mencurigakan, beberapa sumber menyebut jejak CCTV pelabuhan hilang selama 2 hari setelah kejadian. Ada kabar juga bahwa seorang pria berjaket hitam dan topi membawa koper naik kapal, tapi tidak tercatat di manifest. Segera terbit spekulasi, apakah kapal membawa muatan gelap yang harus disamarkan? Menurut sopir selamat, terdengar bisik agar muatannya diam saja. Basarnas menyebut bahwa gangguan sinyal dan blackout tiba-tiba terjadi sebelum kapal oleng. Lambatnya sinyal SOS masuk ke radar turut menyisakan kecurigaan. Sementara itu, KNKT melaporkan bahwa reruntuhan kapal ditemukan di dasar selat 40-60 meter dari permukaan, namun video ROV belum dirilis publik. Konspirasi pun mengemuka, beberapa pihak menuding ada sabotase untuk menggagalkan operasional kapal baru ini yang baru mendapat kontrak rute utama. Ada dugaan kuat muatan rahasia dipaksa berangkat demi keuntungan pihak tertentu. Dan saat kapal rusak secara teknis, kondisi jadi kambing hitam, yakni kecelakaan karena alam. Rekaman permintaan darurat di frekuensi VHF tak pernah dipublikasikan, manifest difilter ulang dan audit kapal tak pernah transparan. Tekanan dari keluarga korban untuk SAR diperpanjang beberapa hari juga menambah panas suasana. Tapi penyelidikan hukum besar tak kunjung berlangsung. Seolah arus laut itu membawa data samar dan mengubur jejak-jejak kunci. Hingga saat ini pertanyaan sederhana masih membayang. Mengapa kapal berlayar meski ada laporan kerusakan mesin? Siapa pria misterius naik kapal tak terdaftar? Apa muatan rahasia yang tak sesuai manifest? Siapa yang menutup jejak CCTV dan audit? Sementara pihak berwajib menyimpulkan kecelakaan akibat kebocoran dan blackout, bayang-bayang ketidaklengkapan data tetap hangen. Apakah kapal ini memang salah seorang yang diciptakan agar tidak kembali? Kita harus tetap kritis terhadap setiap tragedi besar, sebab terkadang alur cerita yang paling rapi adalah yang sengaja dibungkus rapat.